Selamat pagi teman-teman, hari ini hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Aku akan melanjutkan perjalanan ke kota sekaligus ke negara selanjutnya. Ini merupakan perjalanan ke negara ketiga di trip aku kali ini. Aku berangkat dari hotel pukul 8 pagi menuju pemberhentian bus yang letaknya itu di dekat katedral yang ada di depan Sun Plaza. Nah, untuk ke destinasi selanjutnya ini, aku naik van seharga 50.000 Vietnam Dong dari Sapa menuju Lao Cai. Setelah nunggu sekitar 30 menit, akhirnya kita berangkat ke border. Tujuan aku pagi ini adalah menuju border antara Vietnam dan Cina yang letaknya itu ada di kota Lao Cai, Vietnam. Jadi nanti aku akan nyebrang ke Cina melalui perbatasan darat antara Vietnam dan Cina ya teman-teman. Nah ini setelah perjalanan kurang lebih 1 jam kita udah sampai di Lao Cai, dan karena sebelum naik van tadi aku udah bilang sama drivernya kalau aku mau ke border, jadi drivernya ini langsung ngedrop aku sama teman-temanku di depan imigrasi Vietnam. Setelah melewati imigrasi yang cukup lama gitu kan, akhirnya kita udah nyampe di border Lao Cai, China. Cukup dengan menyeberangi jembatan ini aja kita udah sampai di Cina teman-teman. Setelah proses imigrasi di Cina yang lumayan lama, ini akhirnya aku berhasil keluar dan masuk ke negara Cina. Jadi buat teman-teman yang juga mau nyoba masuk ke Cina lewat border darat, harus benar-benar dipersiapkan dokumen pendukungnya ya, seperti paspor, visa, terus tujuan kamu ke Cina tuh mau ngapain, terus itinerary, itu benar-benar harus lengkap semuanya termasuk bookingan hotel dan pesawat kamu. Nah dari imigrasi tadi aku langsung naik taksi menuju ke stasiun karena aku akan melanjutkan perjalanan aku menuju ke kota Kunming. Berhasil pakai Alipay. Berhubung aku udah di Cina, jadi aku mau sekalian review toiletnya apakah emang semenyeramkan itu nggak ya. Dan oke, ternyata toilet pertama yang aku review ini bersih-bersih aja dan aku nggak dapat jackpot apa-apa. Nah, ini adalah penampakan kereta second class yang akan aku naiki menuju Kunming, teman-teman. Nah, ini kita bisa naruh koper di sini. Air panas. Ini dudukannya super lega guys, kereta second class China tapi udah sebagus ini. Kemarin sih kita pesennya itu untuk 3 orang sekitar 700.000 rupiah ya. Menurutku sih ini murah banget ya untuk ukuran kereta sebagus ini. Finally udah di kereta di China guys, kita akan menuju ke Kunming dari Heko. Nah ini menurutku sih keretanya nyaman banget ya, super lega untuk ukuran second class, dan kita tuh kemarin cuma bayarnya sekitar 700 ribuan untuk 3 orang. Menurutku itu best deal banget sih. Perjalanan dari kota Heko menuju kota Kunming ini akan memakan waktu sekitar 4 jam dengan view pemandangan yang super cantik banget teman-teman. Finally udah sampai di Kunming guys. Dari stasiun aku akan melanjutkan perjalanan menuju hotel dengan metro, dan di sini aku lumayan kaget ternyata naik metro pun itu juga harus dicek bawaan kita dengan mesin X-ray. Jadi nggak cuma kereta jarak jauh aja yang ada security check-in-nya, bahkan kalau kita mau naik metro yang jarak deket aja harus dicek bawaan kita tuh apa aja. Jadi benar-benar security check-in di sini tuh berketat itu teman-teman. Finally kita udah nyampe di depan hotel guys. Ini hotelnya City Comfort.
Nah, ini penampakan hotel tempat aku nginep selama 2 malam di Kunming. Namanya City Comfort Inn, lokasinya ada di area Nanping. Dan ini tuh strategis banget, deket sama pusat perbelanjaan. Dan di belakang hotel itu ada masjid. Jadi banyak juga yang jualan makanan halal, teman-teman. Dan harganya per malam ini hanya Rp500.000, udah dapat hotel sebagus ini. Nyampe hotel kita cuma naruh barang terus nyari makan. Karena dari pagi itu kita belum sempat makan berat, jadi pas nyampe hotel kita cuma naruh barang dan langsung jalan ke belakang hotel buat nyari makan. Karena di belakang hotel itu banyak banget yang jualan makanan halal, teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar hotel. Jadi hotelku itu benar-benar ada di sekitaran pusat perbelanjaan gitu. Jadi menurutku ini cukup strategis ya buat teman-teman yang mau ke Kunming. Aku sangat merekomendasikan hotel ini karena mau kemana-mana deket, nyari makanan halal juga nggak susah sama sekali. Sebelum kita balik ke hotel, ini kita sempetin dulu buat mampir ke salah satu minimarket yang letaknya itu nggak jauh dari hotel, dan ternyata ini tuh harganya lebih murah dibandingkan minimarket yang lainnya. Jadi kita lumayan kalap di sini. Dan itulah hari pertama aku di Cina. Jangan lupa ikutin terus vlog aku ya. Bye bye.